Longsor melanda Dusun 1 Desa Maradame, Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah menewaskan seorang ibu dan 3 anaknya pada Selasa 25 November 2025. Suami korban, Poliman Lumbang Tobing, sedang bekerja sebagai sopir angkutan di luar kota dan segera pulang setelah mendapatkan kabar tragis ini. Kabar duka itu membuat Poliman buru-buru kembali ke dalam rumah di Desa Maradame. Namun saat tiba di rumah yang ia temukan bukan lagi tempat tinggalnya, melainkan jenazah istri dan ketiga anaknya yang telah disemayamkan oleh kerabat dan warga sekitar. Adapun keempat korban terdiri dari Dewi Huta Barat, 33 tahun, dan 3 anaknya yang masih di bawah umur. Kepala Desa Maradame, Master Gulto mengatakan, longsor dipicu hujan deras sejak dini hari. Ia bersama anaknya curiga melihat rumah korban tertutup dan adanya bekas longsoran tanah di bagian belakang. Setelah pintu rumah terkunci, mereka bersama warga mendobraknya secara bersama. Di dalam rumah, sebuah kamar sudah tertimpa material longsor sehingga menimbulkan korban jiwa. Aibda Rindu Huta Barat tiba di lokasi bersama warga sekitar untuk mengevakuasi jenazah korban. Proses evakuasi menemukan keempat korban meninggal dunia akibat tertimbun longsor. Jenazah kemudian disemayamkan di rumah keluarga di Dusun 1 Desa Maradame. Pihak kepolisian dan pemerintah daerah meminta warga kawasan rawan bencana untuk tetap waspada. Longsor ini merupakan salah satu rangkaian bencana yang melanda Tapanuli Tengah dalam waktu 24 jam terakhir. Hujan deras menyebabkan sungai meluap dan tebing rapuh di berbagai desa di daerah tersebut. Adapun akses ke sejumlah wilayah lereng pun sempat terputus sementara. Masyarakat diimbau selalu memantau kondisi cuaca dan bahaya longsor. Pemerintah setempat menyiagakan tim tanggap darurat untuk menanggulangi korban dan kerusakan yang terjadi. Selamat kamu Dainan! Selamat kamu Dainan! Dia bunuh Tanjung. Sudah taruh pengungsian. Banjir bandang melanda Desa Ngadol, Batang Toru, Tapanuli Selatan hingga menewaskan 2 warga setempat pada Selasa 25 November. Banjir bandang ini menghantam 3 desa sekaligus, yakni Aik Ngadol, Garoga, dan Huta Godang akibat meluapnya Sungai Garoga. Desa Huta Godang menjadi wilayah yang paling parah terdampak, sementara ratusan warga Aik Ngadol terpaksa mengungsi ke wilayah Desa Batuhula. Jalan penghubung di desa tersebut lumpuh total, tertutup lumpur dan material banjir, bahkan ratusan rumah warga rusak parah dan tidak bisa dihuni sementara. Adapun proses evakuasi korban yang meninggal dunia terlihat dramatis dengan warga menandu jasad menggunakan kain dan kayu. Jasad korban kemudian dinaikkan ke mobil untuk dibawa ke lokasi evakuasi lebih lanjut. Korban pertama diperkirakan berusia paruh baya dengan bagian kaki memutih akibat kedinginan saat diterjang banjir. Hanya berselang beberapa menit kemudian, warga menemukan korban kedua yang juga tewas dalam bencana ini. Warga mengaku kesulitan mengevakuasi korban lantaran kondisi arus dan lumpur yang semakin tebal.
Jalan lintas penghubung Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah kini lumpuh total akibat banjir dan endapan lumpur. Petugas dan warga setempat berupaya menyelamatkan warga yang masih terjebak di dalam rumah atau kebun mereka. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan. Evakuasi difokuskan pada penyelamatan warga serta pendataan korban dan kerusakan. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan jumlah korban jiwa bertambah seiring proses pencarian dan evakuasi yang masih berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.